Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jody Agung Pamungkas akan membahas sedikit sejarah tentang Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta, dahulu masjid ini bernama Masjid Ageng Keraton Hadiningrat yang dibangun oleh Pakubuwono III pada sekitar tahun 1749. Terletak di sekitar alun-alun utara Keraton Surakarta, tepatnya di bagian barat, masjid ini memiliki posisi penting dalam penyeberangan agama Islam di Solo. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Ketika itu, raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tapi juga sebagai penyiar agama. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang terletak dengan keraton terinspirasi dari Masjid Agung Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keraton. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar, bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33,5 meter mampu menampung sekitar 2.000 jemaah. Sepanjang perjalanan, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi. Bangunan yang pertama dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan pertama dilakukan oleh Pakubuwono VI yang memberikan kubah di bagian atas masjid. Tidak seperti kubah pada umumnya yang bergaya Timur Tengah. Kubah pada masjid ini bergaya Jawa. Bentuknya menyerupai paku bumi. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Pakubuwono X. Pakubuwono membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Pintu masuk masjid pun mengalami perubahan pada masa Pakubuwono X. Sementara Pakubuwono XIII membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid. Pembangunan kolam ini dimaksud agar setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Tapi, karena berbagai alasan, kolam ini tidak lagi difungsikan. Selain itu, Pakubuwono XIII juga membangun ruang kaputren dan serambi di bagian depan. Penambahan terakhir dilakukan oleh pemerintah Surakarta. Masih di area masjid, ditambahkan beberapa bangunan dengan fungsi berbeda. Ada perpustakaan, kantor pengelolaan, dan poliklinik. Pada masa lalu, pengurus masjid ini merupakan anggota abdi dalam keraton. Setiap pengurus diharuskan terlebih dahulu menuntut ilmu di Madrasah Mambaul Ulum yang terletak di antara masjid dengan Pasar Klewer. Tapi kini, hanya kepala pengurus masjid yang menjadi abdi dalam keraton dengan gelar Tafsir Anom. Sementara Madrasah Mambaul Ulum dikelola oleh Departemen Agama yang dijadikan pendidikan untuk masyarakat umum. Masih di sekitar masjid, tepatnya di seberang utara, terdapat sebuah pemukiman yang bernama Kampung Gedung Selirang. Sampai saat ini, Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta. Masjid ini masih menjadi tempat penyelenggaraan berbagai ritual yang terkait dengan agama, seperti sekaten dan maulud Nabi, yang salah satu rangkaiannya caranya adalah pembagian 1000 serabi dari raja kepada masyarakat. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait Masjid Agung Surakarta. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.